Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, khususnya untuk para orang tua atau lansia di sekitar kita. Ya, kita akan membicarakan tentang telur, lebih spesifiknya kuning telur dan dampaknya bagi kesehatan lansia. Telur memang sudah menjadi makanan favorit hampir semua orang Indonesia. Mudah didapat, praktis, dan tentunya lezat. Tapi tahukah Anda bahwa kuning telur bisa menyimpan beberapa risiko kesehatan untuk para lansia? Mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, kuning telur mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Dalam satu butir kuning telur saja terkandung sekitar 185 mg kolesterol. Ini menjadi perhatian khusus untuk lansia yang memang rentan terhadap masalah kolesterol tinggi. Ketika kolesterol menumpuk dalam pembuluh darah, risiko penyakit jantung dan stroke bisa meningkat. Namun, jangan khawatir dulu. Ini bukan berarti lansia harus menghindari telur sepenuhnya. Yang penting adalah mengatur porsi dan frekuensi konsumsinya. Para ahli gizi merekomendasikan lansia untuk membatasi konsumsi kuning telur maksimal 3-4 butir per minggu. Selain kolesterol, kuning telur juga mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi. Bagi lansia yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau obesitas, konsumsi lemak jenuh berlebihan bisa memperburuk kondisi kesehatan mereka. Ditambah lagi, lemak jenuh juga bisa meningkatkan risiko diabetes tipe kedua. Tapi tunggu dulu, bukan berarti kuning telur itu jahat. Sebenarnya, kuning telur juga menyimpan banyak nutrisi penting. Di dalamnya terkandung vitamin A, D, dan K, serta mineral seperti zat besi dan selenium. Kuning telur juga kaya akan kolin yang baik untuk kesehatan otak. Lalu bagaimana cara bijak mengonsumsi telur untuk lansia? Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan. Pertama, kombinasikan dengan putih telur. Putih telur mengandung protein tinggi tapi rendah kolesterol. Anda bisa membuat omelet dengan 1 kuning telur dan 2 putih telur. Kedua, pilih cara memasak yang sehat. Hindari menggoreng telur dengan minyak berlebihan. Lebih baik rebus atau dadar dengan sedikit minyak. Ketiga, perhatikan kondisi kesehatan. Jika lansia memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit jantung, konsultasikan dengan dokter tentang batasan konsumsi yang aman. Keempat, seimbangkan dengan sayuran. Tambahkan sayuran dalam menu telur untuk meningkatkan serat dan nutrisi. Kelima, atur waktu makan. Hindari mengonsumsi telur bersamaan dengan makanan tinggi lemak lainnya. Yang perlu diingat, setiap lansia memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Ada yang sangat sensitif terhadap kolesterol, ada pula yang lebih toleran. Karena itu, penting untuk memperhatikan respons tubuh setelah mengonsumsi kuning telur. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai setelah mengonsumsi kuning telur antara lain, merasa pusing, mual, atau ketidaknyamanan di perut. Jika mengalami gejala tersebut, sebaiknya kurangi konsumsi kuning telur dan konsultasikan dengan dokter. Mari kita juga membahas alternatif protein lain yang lebih aman untuk lansia. Ikan, daging ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan bisa menjadi pilihan yang baik. Makanan-makanan ini tetap kaya protein namun lebih rendah kolesterol. Untuk lansia yang masih ingin menikmati telur, ada beberapa resep sehat yang bisa dicoba. Misalnya telur rebus yang dimakan dengan salad sayuran atau omelet sayur yang dibuat dengan lebih banyak putih telur. Cara ini tetap memungkinkan lansia menikmati telur tanpa khawatir berlebihan. Penting juga untuk memperhatikan kualitas telur yang dikonsumsi. Pilih telur yang masih segar dan simpan dengan benar di lemari es. Telur yang sudah rusak bisa mengandung bakteri berbahaya yang berisiko bagi kesehatan lansia. Jangan lupa, pola makan sehat bukan hanya soal membatasi makanan tertentu. Yang terpenting adalah keseimbangan dan variasi. Kombinasikan berbagai jenis makanan bergizi, termasuk sayuran, buah-buahan, protein sehat, dan karbohidrat kompleks. Nah, itulah informasi seputar bahaya kuning telur untuk lansia yang perlu kita ketahui. Ingat, tidak perlu panik atau menghindari telur sama sekali. Yang penting adalah bijak dalam mengonsumsinya dan selalu memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Jangan lupa untuk share video ini ke orang-orang terdekat, terutama yang memiliki orang tua atau kerabat lansia.
Klik like kalau video ini membantu, dan subscribe untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.